Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, sahabat pemula. Kali ini kita akan berbagi cara menangani durian, ya, durian premium atau durian uji kita ini yang sedang mengalami mati pucuk dan hawar daun, sahabat tani. Jadi hawar pucuk dan hawar daun ini kita menanganinya dengan cara memberikan asam amino di atas, ya, asam fosfat dengan unsur hara mikro, sedangkan di bawah kita menggunakan unsur fosfor seperti ini yang banyak, ya. Jadi kenapa kita tidak menggunakan unsur N atau nitrogen di dalam memacu tumbuhnya terubus seperti ini? Karena N itu yang disenangi oleh jamur hawar daun dan hawar pucuk seperti ini. Kita khawatirkan ketika dia terubus dengan pakai unsur N, maka jamur ini akan kembali menyerang saudara petani, ya. Nah, itulah sebabnya sebelum kita memberikan N atau nitrogen, kita juga menyeprainya dengan unsur fungisida yang tepat seperti ini, ya. Jadi untuk hawar pucuk atau mati pucuk ini kita menggunakan 4 macam fungisida selang-seling sebetulnya. Fungisida natipo, redomil gold, hexaconazole, dan pujiwan seperti ini. Dia masing-masing mempunyai unsur aktif yang berbeda seperti ini, 4 jenis fungisida ini, tetapi mempunyai manfaat yang sama, yaitu untuk menghilangkan atau membunuh jamur-jamur hawar pucuk, hawar daun, busuk akar, busuk daun, busuk ranting, dan busuk akar seperti ini. Jadi di daerah kanopi kita menggunakan banyak unsur fosfor, sama seperti dengan treatment kita dalam membungakan durian seperti ini. Samping itu juga kita kurangi air, ya, atau stres air, dan kita memberikan banyak unsur fosfor. Persis seperti cara menangani atau treatment pembungaan seperti ini. Itulah cara kita menangani jamur hawar daun dan hawar pucuk ini. Sedangkan hawar daun seperti ini kita pakai fungisida Nordok dan di atas, ya, di daun. Sedangkan di bawah kita pakai fungisida Nepos yang sama-sama mengandung unsur tembaga, ya, yaitu tembaga hidroksida dan tembaga hidroksida. Ya, jadi setelah kita treatment selama 3 minggu seperti ini, kelihatan perkembangan yang signifikan, ya. Nah, kita lihat pucuk-pucuk terubus kita sudah mulai kelihatan, ya, seperti ini. Jadi itu alasannya kenapa kita tidak memakai N untuk memacu terubus, karena unsur N ini kita takut jamurnya akan datang lagi, ya, jamur hawar daun, jamur hawar pucuk ini, sehingga kita perlu memakai unsur asam amino seperti ini, asam fosfat dan unsur mikro yang ada dalam produk yang bernama Ambisen seperti ini, ya. Asam amino inilah yang mengganti unsur N itu untuk mensimulasi akar, ya, dan juga fosfor dari bahan ini, hingga terubus-terubus muncul seperti ini. Sedangkan asam fosfat ini berfungsi untuk melindungi tanaman dari stres yang panjang seperti ini, ya. Sedangkan unsur mikro seperti tembaga, zinc, mangan, dan boron ini yang terdapat dalam Ambisen ini mengurangi mati jaringan, ya, atau mati ranting seperti ini, seperti ini. Nah, seperti ini kan ada yang mati ranting. Jadi dalam setiap momen adanya hawar daun dan hawar pucuk dalam pohon kita, maka mati jaringan atau mati ranting ini akan tetap ada seperti ini, ya. Di tempat kita ini, di udara uji kita ini, hampir 15-20% ini mati ranting seperti ini. Tapi kita bersyukur karena 80% daripada ranting kita tetap putus seperti ini dan mengeluarkan terubus-terubus baru, ya, seperti ini. Jadi begitulah cara kita menangani
mati pucuk dan hawar daun ini seperti ini dengan menggunakan unsur asam amino dan fosfor ya, untuk memacu tumbuhnya terubus. Karena kalau kita pakai nitrogen, kita takut hawar daun ini akan, jamur hawar daun ini akan kembali. Itu sebabnya nanti setelah normal kembali baru kita pakai unsur R, N, dan tidak terlalu signifikan ya. Untuk itu kita terus menggunakan keempat jenis fungisida ini secara berselingan sampai dengan normal kembali terubusnya sahabat tani. Dan faktor penggunaan unsur P yang banyak di dalam kanopi juga mengakibatkan munculnya bunga-bunga sahabat tani. Nah, seperti ini. Kita lihat bunga-bunga daripada uji kita yang ada di sekitar ranting-ranting kelihatan sahabat tani. Ya, ini pertanda durian uji kita ini genjah ya. Kita akan membiarkannya nanti ya, biar secara alami dia akan terseleksi nanti apakah dia bisa bertahan atau tidak. Dan yang paling menyenangkan sahabat tani, nah ini kita lihat kita punya uji bisa berbunga di tempat batang pokoknya sahabat tani. Nah ini kita lihat ada di batang pokok sahabat tani. Nah, ini dia berbunga di batang pokoknya seperti ini. Nih. Nah, nih, ini kelihatan di batang pokok ya, sahabat nih. Nah, ini. Apakah kelihatan atau belum? Nah, seperti ini sahabat nih. Kelihatan ya. Ya, demikian dulu sahabat tani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.